Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aruna dan Liska. Sebelumnya Ibu ingatkan bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan like videonya dan share ke teman-teman semuanya agar bisa update video terbaru dari kami. Nah, di kelas 7 ini, kalian akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berbahasa Indonesia dan menciptakan karya melalui aneka kegiatan yang menyenangkan. Tapi sebelum kita mulai, ada beberapa simbol yang harus kalian pahami dengan betul. Apa aja simbolnya? Mari kita cek berikut ini. Setelah kalian memahami simbol-simbol tersebut, mari kita mulai dengan materi bab 2 tentang berkelana di dunia imajinasi. Pertanyaan pematik pada pembahasan ini, pertama, apakah puisi rakyat itu? Kedua, apakah ciri dan elemen puisi rakyat? Tiga, apakah cerita fantasi? Empat, apa saja ciri dan elemennya? Lima, bagaimana membuat puisi dan cerita fantasi yang menarik? Adapun simbol yang pertama pada bab ini, tujuan pembelajaran. Pada bab ini, kalian akan diajak untuk menyelami dan menyimak keindahan kata-kata dalam puisi dan cerita fantasi tentang sosok-sosok pemberani. Kalian juga akan mempelajari dan mendiskusikan elemen dan gaya bahasa dalam puisi dan cerita fantasi agar kalian dapat menyajikannya dengan baik dan benar. Simbol berikutnya, siap-siap belajar. Apakah kalian suka membaca karya fiksi seperti puisi? Siapa saja penulis dan penyair Indonesia kesukaan kalian? Apakah Safri, Djoko, Damono, atau Aan Mansur, atau yang lainnya? Membaca karya sastra memperluas wawasan kalian tentang budaya Indonesia. Kita pun memiliki warisan turun-temurun berupa cerita rakyat dan puisi rakyat. Masyarakat Indonesia telah mengenal puisi sejak lama. Genre puisi lama ini disebut juga sebagai puisi rakyat. Puisi rakyat merupakan sastra yang berkembang pada masa masyarakat tradisional. Seperti apakah puisi rakyat itu? Bagaimana cara menyusunnya? Ayo kita pelajari bersama pada bab ini. Simbol berikutnya, kata kunci. Berkelana di dunia imajinasi ini, kalian akan membahas tentang puisi rakyat, pantun, syair, gurindam, larik, sampiran, rima, cerita fantasi, tema, alur, tokoh, latar, pesan cerita, klimaks, resolusi, protagonis, dan antagonis. Adapun materi yang pertama, A. Mengenal dan mengidentifikasi unsur puisi rakyat. Nah, kegiatan yang pertama ini kita akan mengenal jenis dan unsur puisi rakyat. Simbol yang pertama ini membaca. Nah, ayo sama-sama kita baca puisi rakyat berikut ini. Contoh puisi yang pertama, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Puisi rakyat yang kedua, kurang pikir, kurang siasat, tentu dirimu kelak tersesat. Kalau mulut tajam dan kasar, boleh ditimpa bahaya besar. Assalamualaikum, anak cucu hantu pemburu.
yang diam di rimba sekampung, yang duduk di ceru banir, yang bersandar di pinang burung, yang berteduh di bawah tukas tali buaya semambu tunggal. Kurnia Tengku Sultan berimbang, yang diam di pagaruyung. Rumah bertiang terus jelatang, rumah berbendul bayang-bayang, bertaburkan batang purut-purut. Janganlah engkau mungkir setia padaku, matilah engkau ditimpa daulat empat penjuru alam. Mati ditimpa malaikat yang 44, mati ditimpa tiang Ka'bah, mati dipanah halilintar, mati disambar kilat senja. Nah, setelah kita membacakan puisi rakyat tersebut, mari kita diskusikan puisi rakyat tersebut di dalam tabel perbandingan puisi rakyat ketiga contoh puisi rakyat tersebut. Mari sama-sama kita kerjakan. Pertama, kita lihat jumlah bait pada puisi pertama, kedua, dan ketiga. Kita lihat sama-sama ya. Kita lihat contoh puisi yang pertama. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, ini termasuk bait puisi. Jadi, puisi yang pertama ini baitnya ada satu. Puisi rakyat yang kedua, kurang pikir, kurang siasat, tentu dirimu kelak tersesat. Kalau mulut tajam dan kasar, boleh ditimpa bahaya besar. Nah, hampir sama dengan contoh puisi yang pertama tadi, bahwa jumlah bait pada puisi yang kedua ini adalah satu bait. Oke, kita lanjutkan puisi yang ketiga. Assalamualaikum, anak cucu hantu pemburu, yang diam di rimba sekampung, yang duduk di ceru banir, yang bersandar di pinang burung, yang berteduh di bawah tukas. Nah, puisi yang ketiga ini memiliki satu bait juga. Dapat kita simpulkan, puisi pertama, dua, dan ketiga adalah satu bait. Nah, kita catat di tabelnya, puisi pertama jumlah baitnya 1, puisi yang kedua jumlah baitnya 1, dan puisi yang ketiga jumlah baitnya 1. Tabel berikutnya, jumlah baris dalam setiap bait. Mari kita hitung sama-sama. Contoh puisi yang pertama, kita lihat baris puisinya. Berakit-rakit ke hulu, satu baris. Berenang-renang ke tepian, satu baris. Bersakit-sakit dahulu, satu baris. Bersenang-senang kemudian, satu baris. Jadi, puisi yang pertama ini memiliki 4 baris puisi. Berikutnya, kita lihat contoh puisi yang kedua. Berapakah jumlah baris dalam setiap baitnya? Mari kita cek sama-sama. Puisi yang kedua, kurang pikir, kurang siasat, memiliki satu baris, tentu dirimu kelak tersesat. Satu baris, kalau mulut tajam dan kasar, satu baris, boleh ditimpa bahaya besar, satu baris. Jadi, jumlah baris dalam setiap bait pada puisi kedua ini adalah 4 baris. Ternyata hampir sama dengan puisi yang pertama dan kedua, memiliki jumlah baris dalam setiap bait adalah 4. Oke, kita lanjutkan puisi yang ketiga. Puisi yang ketiga, Assalamualaikum anak cucu hantu pemburu, memiliki satu baris.
Yang diam di rimba sekampung satu baris, yang duduk di ceruh banir satu baris, yang bersandar di pinang burung satu baris, yang berteduh di bawah tukas satu baris. Jadi jumlah baris pada puisi yang ketiga ini terdapat 5 baris. Begitu juga baris seterusnya. Nah, kita catat di tabelnya, puisi pertama 4 baris, puisi yang kedua 4 baris, puisi yang ketiga 5 baris. Tabel berikutnya jumlah suku kata tiap baris. Mari kita hitung sama-sama. Contoh puisi yang pertama, coba kalian perhatikan garis yang diberi tanda merah, kita hitung suku katanya. B1, Ra2, Kit3, Ra4, Kit5, K6, Hu7, Lu8. Jadi jumlah suku kata pada baris pertama adalah 8 suku kata. Nah, untuk memperlancar kalian menemukan suku katanya, kita cek suku kata pada baris yang kedua. B1, Re2, Nang3, Re4, Nang5, K6, P7, Pi8, An9. Jadi jumlah suku kata pada baris kedua adalah 9 suku kata. Nah, jadi seperti itu cara menghitung suku kata. Untuk contoh puisi yang kedua dan ketiga sudah saya hitung. Kita masukkan jumlah suku katanya ke tabel. Jumlah suku kata tiap baris pada puisi pertama 8 sampai 9 suku kata. Kemudian puisi kedua jumlah suku katanya 8 sampai 10 suku kata. Puisi yang ketiga, jumlah suku katanya terdapat 12 sampai 16 suku kata. Pada tabel berikutnya, kita akan menemukan pola rima pada puisi yang pertama, kedua, dan ketiga. Mari kita cek satu persatu. Contoh puisi yang pertama, berakit-rakit ke hulu. Ini adalah larik ganjil. Pola rima akhirnya adalah U. Berikutnya, berenang-renang ke tepian. Ini adalah larik genap yang pola rima akhirnya adalah N. Bersakit-sakit dahulu, pola rima akhirnya adalah U. Bersenang-senang kemudian, pola rima akhirnya adalah N. Jadi, rima akhir setiap baris pada puisi yang pertama ini adalah UN atau disebut juga dengan ABAB. Berikutnya puisi yang kedua, kurang pikir, kurang siasat. Adapun larik ganjil pada pola rima akhirnya adalah T. Tentu dirimu kelak tersesat. Adapun larik genap pada pola rima akhirnya adalah T. Jadi, larik ganjil dan larik genap pola rimanya adalah sama, yaitu T. Begitu juga seterusnya, pola rima akhir larik ganjil dan genap dengan pola rima akhirnya sama, yaitu R dan R. Jadi, pola rima akhir pada puisi yang kedua adalah TT, RR, atau AABB. Coba kalian perhatikan puisi yang ketiga ini, pola rima akhirnya yang diberi tanda pada larik ganjil dan larik genap. Pola rimanya berantakan, ada yang pola rimanya yang sama, kemudian selebihnya tidak sama. Jadi, pola rima akhir pada puisi yang ketiga ini adalah UGRGS atau ABAA karena ada pola rima yang sama, kemudian selebihnya berantakan, yaitu A tadi menunjukkan bahwa pola rima dan AB itu tidak sama. B menunjukkan ada salah satu yang pola rimanya sama. AA berarti berantakan ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu cara menemukan pola rima pada larik ganjil dan genap pada puisi yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kita catat hasilnya pada tabel perbandingan. Puisi yang pertama, pola rimanya ABAB atau UNUN. Puisi yang kedua, pola rimanya AABB TT RR. Puisi yang ketiga, pola rimanya ABAA
atau UGRGS. Berikutnya jenis puisi. Nah, jenis puisi ini pada contoh puisi pertama, kedua, dan ketiga, setelah kita memahami dan kita cek beberapa perbandingan pada tabel tadi, dapat kita simpulkan bahwa puisi pertama termasuk kategori pantun, puisi yang kedua termasuk kategori gurindam, dan puisi yang ketiga termasuk kategori mantra. Tabel berikutnya, pesan dalam puisi. Kita lihat contoh yang pertama tadi, yaitu berupa pantun. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, maksud dari pantun ini, apabila ingin mendapatkan kesenangan atau keberhasilan di kemudian hari, haruslah berani bersusah payah terlebih dahulu. Pantun atau puisi yang pertama ini menunjukkan pesan dalam puisi tersebut berupa nasihat. Nah, kita tulis pada tabel, pesan dalam puisi yang pertama ini berupa nasihat. Kemudian, puisi yang kedua, pesan dalam puisi tersebut kita cek sama-sama. Kurang pikir, kurang siasat, tentu dirimu kelak tersesat. Kalau mulut tajam dan kasar, boleh ditimpa bahaya besar. Nah, maksud dari gurindam ini, jika kita ingin berbicara, harus dipikir terlebih dahulu. Apakah yang ingin dibicarakan itu tidak melukai hati seseorang? Nah, gurindam ini menunjukkan pesan dalam puisi tersebut berupa nasihat. Nah, kita tulis pada tabel, pesan dalam puisi yang kedua ini berupa nasihat. Berikutnya, puisi yang ketiga, pesan dalam puisi tersebut, mari kita cek sama-sama. Assalamualaikum, anak cucu hantu pemburu, yang diam di rimba sekampung, yang duduk di ceru banir, yang bersandar di pinang burung, yang berteduh di bawah tukas. Pesan dalam puisi yang ketiga ini tidak ada pesan khusus, sebab mantra adalah hubungan dengan rayuan atau perintah kepada kekuatan gaib. Jadi, dapat kita simpulkan pesan dalam puisi yang ketiga ini berupa perenungan. Nah, kita telah membandingkan ketiga puisi rakyat tersebut. Kita juga telah menemukan jenis untuk setiap puisi tersebut. Dapat kita simpulkan, puisi rakyat adalah sastra lisan berupa puisi terkait yang berkembang pada masa masyarakat tradisional. Dikatakan terkait karena puisi jenis ini diatur oleh ketentuan-ketentuan tertentu seperti jumlah suku kata, jumlah baris, jumlah bait, dan rima. Berikut ini adalah beberapa jenis puisi rakyat. 1. Pantun. Adapun ciri-ciri pantun, yang pertama, tiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. Kemudian, tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Ciri berikutnya, rima akhir setiap baris adalah ABAB. Ciri berikutnya, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Ciri pantun yang terakhir, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Berikutnya, jenis puisi rakyat yang kedua, gurindam. Adapun ciri-cirinya, pertama, terdiri atas 2 baris dalam sebait. Ciri yang kedua, tiap baris memiliki jumlah kata sekitar 10-14 kata. Ciri yang ketiga, tiap baris memiliki rima sama atau bersanjak AA, BB, CC, dan seterusnya. Ciri yang keempat, larik pertama dan kedua membentuk kalimat menjemuk, umumnya merupakan hubungan sebab akibat. Ciri-ciri gurindam yang terakhir, isi gurindam biasanya berupa nasihat, filosofi hidup, atau kata mutiara. Berikutnya, jenis puisi rakyat yang ketiga, syair. Adapun ciri-cirinya, ciri yang pertama, setiap bait terdiri atas 4 baris.
Ciri yang kedua, setiap baris terdiri atas 8-14 suku kata. Kemudian ciri yang ketiga bersanjak A, A, A. Kemudian ciri yang keempat, semua baris adalah isi. Berikutnya jenis puisi yang keempat, mantra. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, terdiri dari beberapa rangkaian kata yang memiliki irama. Berikutnya ciri mantra yang kedua, isinya berhubungan dengan kekuatan gaib, dibuat dan diucapkan untuk tujuan tertentu. Ciri yang berikutnya mengandung rayuan dan perintah. Ciri yang keempat merupakan satu bagian yang utuh dan tidak bisa dipahami melalui setiap bagiannya. Ciri yang terakhir mementingkan keindahan permainan bunyi. Sebelum kita akhiri materinya, ada pertanyaan refleksi berikut ini. Jika pertanyaan refleksi tersebut kamu jawab iya, maka kamu berhasil dalam materi tersebut. Jika pertanyaan refleksi tersebut jawabannya tidak, maka kamu harus mengulangi materi tersebut. Itu dia materi kita kali ini, mengenal jenis dan unsur puisi rakyat. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah dan jangan lupa untuk diulang-ulang materinya.